Polresta Banyuwangi bongkar peredaran pil koplo, berhasil menangkap 3 pengedar sekaligus. WSL Championship Tour 2022 di Banyuwangi resmi dibuka Menpora. Pembangunan jembatan Carangan belum mendapatkan titik terang. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Genteng Polresta Banyuwangi berhasil membongkar praktek peredaran pil koplo jenis trek di wilayah Kecamatan Genteng yang kerap meresahkan warga. Tak tanggung-tanggung, 3 pelaku yang diduga sebagai pengedar pil koplo berhasil dibekuk polisi. Pemirsa, inilah FR, RE, dan RT, ketiga tersangka yang diamankan Polsek Genteng pada Kamis malam atas dugaan peredaran pil koplo jenis trek. Ketiga pemuda tanggung ini tercatat sebagai warga desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Di hadapan penyidik, ketiga pelaku kerap menjalankan operasinya di wilayah Genteng dan sekitarnya. Diduga, para pemuda maupun pelajar kerap menjadi pelanggan mereka selama ini. Kapolsek Genteng Kompol Sudarmaji menuturkan, aksi jual beli pil koplo tanpa memiliki izin edar serta keahlian di bidang farmasi yang dilakukan ketiga pelaku itu terbongkar berkat informasi yang berkembang di masyarakat. Awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada anak-anak muda yang tengah minum minuman keras di RTH Maron, Desa Genteng Kulon. Mendapat informasi tersebut, anggota kemudian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penertiban dan benar saja, di RTH polisi juga menemukan barang bukti 13 butir pil koplo dari tangan pemuda yang tengah berpesta minuman keras. Tidak berhenti sampai di situ, pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan menggali dari mana pemuda tersebut mendapatkan obat yang di dunia medis biasa dipakai untuk mengobati penyakit Parkinson tersebut. Dari pengembangan pertama, pihak kepolisian kemudian menangkap FR di rumahnya. Dari tangan tersangka, mendapat barang bukti HP Oppo dan uang tunai hasil transaksi sebesar Rp60.000. Dari FR kemudian menangkap RE yang merupakan teman FR. Dari keduanya akhirnya mengarah ke RT yang mengaku mendapatkan pil koplo dari wilayah Jember. Ya, jadi awalnya anggota kami itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di RT Hamar itu ada orang minum-minum. Nah, kemudian kita datangi di sana. Setelah kita lakukan penggeledahan, selain minum dia juga ngepil ya. Akhirnya kita amankan Slamet Riyadi dan hari ini anak-anak yang lagi mabuk itu kita geledah. Kita temukan ada 8 butir, 13 butir pil trek. Setelah itu kita tanya kembangkan dia beli dari mana. Dia mengaku dia beli dari Fahru Roji. Setelah itu kita kembangkan, kita lakukan penangkapan terhadap Fahru Roji. Akhirnya kita temukan di Fahru Roji itu BB, HP Oppo A33 dengan uang Rp60.000. Di dalam HP itu tertulis di situ ada pesanan ini. Kemudian setelah kita kembangkan lagi, si Fahru Roji ini kita tanya lagi, dia mendapatkan barang itu dari saudara Egi. Saudara Egi. Di dalam saudara Egi ini kita geledah, kita temukan 85 butir trek. Setelah kita kembangkan lagi, saudara Egi ini mendapatkan barang dari saudara Rian. Saudara Rian, dia membeli saat puasa kemarin itu dia membeli 6 box. 6 box, masing-masing box isi 100, jadi 600 butir. Dan 600 butir. Kemudian setelah itu kita kembangkan lagi kepada saudara Rian. Rian mengakui dia menjual pil trek kepada saudara Egi 6 box puasa kemarin. Setelah itu kita sita barang bukti yang ada di Rian, itu satu HP Redmi Note 8 ya. Setelah itu kita tanya kembali, dia membeli dari wilayah Panti satu kaleng itu 1.000. Dia siapa dari Panti dia tidak bisa menunjukkan, hanya dia membeli dari Panti yang orangnya tidak bisa diketahui. Di situ terputus.
Setelah mendapat barang bukti berupa pil koplo dan uang tunai yang diduga hasil penjualan, ketiga pemuda itu langsung dibawa ke Polsek Genteng untuk diperiksa. Dari pihak kepolisian akan terus menggelar operasi guna memberantas peredaran pil koplo, terutama di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, ajang kejuaraan surfing dunia atau World Surf Liga Championship Tour 2022 resmi digelar di Pantai Jilen, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat sore. Diikuti 36 peserta dari berbagai negara. Olahraga selancar air ini diharapkan mampu menggenjot perekonomian dan pariwisata yang sempat terpuruk karena adanya pandemi COVID-19. Pemirsa, kawasan Taman Nasional Alas Purwo di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi menyimpan sejuta pesona di dalamnya. Selain keindahan panorama alam dan faunanya, ternyata di kawasan ini juga terdapat sebuah pantai yang memiliki ombak terbaik di dunia. Ya, di Pantai Pelengkung atau biasa disebut dengan Jilen ini, ombak tertinggi bisa mencapai lebih dari 8 meter. Meski berbahaya, namun ketinggian ombak di Pantai Jilen tentunya menjadi surga bagi pecinta olahraga selancar air. Tidak salah jika ajang surfing dunia atau World Surf League Championship Tour 2022 digelar di pantai ini. Secara resmi, ajang olahraga air bertaraf internasional dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada Jumat siang. Dengan diikuti 36 peselancar dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Jepang, Australia, dan Indonesia, event olahraga World Surf League ini akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Terselenggaranya olahraga bertaraf internasional yang diikuti peselancar terbaik dari berbagai negara ini diharapkan mampu memunculkan bibit-bibit baru atlet surfing dari dalam negeri. Selain untuk pengembangan olahraga, WSL Championship di Banyuwangi ini juga diharapkan mampu menggeliatkan kembali sport tourism di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Dengan kembali menggeliatnya event-event olahraga bertaraf internasional di Indonesia, diharapkan mampu kembali mendorong bangkitnya sektor ekonomi dan pariwisata yang sempat terpuruk karena adanya pandemi. Ini memang menjadi salah satu cabang olahraga yang kita andalkan, bahkan kita proyeksikan untuk Olimpiade. Kemarin di Tokyo, tapi belum berhasil ya, tapi dia sudah lolos kualifikasi. Nah, sekarang dia sudah jadi juara 2022, maka saya pesan ini kepada Rio dan para pengurus ya, Surfing Indonesia, mempersiapkan diri untuk Olimpik Paris 2024. Bisa ya? Ya, karena ini harapan kita. Kalau dia sudah juara dunia, saya berharap kita bisa mendapatkan medali dari Olimpiade. Karena sekarang target kita sesuai dengan desain besar olahraga nasional, target kita langsung Olimpiade. SEA Games, Asian Games hanya sasaran antara. Jadi walaupun kemarin kita berhasil menduduki peringkat ketiga dengan atlet yang berkurang hampir 50%, kita tentu syukuri itu, tetapi bukan target kita. Target kita adalah Olimpiade. Nah, salah satu yang kita proyeksikan untuk menyumbang medali untuk kontingen Indonesia adalah atlet kita, Rio Waida. Oleh karena itu, kita akan support. Saya juga bersama dengan Asisten Deputi Pembinaan Olahraga Prestasi, apa yang menjadi kebutuhan untuk mempersiapkan untuk mendapatkan poin ke Olimpiade, Pak Surono, tolong Rio Waida disupport. Ya, jadi kita komitmen betul Pak Ketua Umum, Pak Sekjen untuk memajukan olahraga ini karena ini satu potensi untuk menyumbang medali karena target kita 2045 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia harus berada di peringkat 5 dunia. Peringkat 5 dunia kira-kira di Olimpiade 2044, maka salah satu yang kita harapkan menyumbang medali untuk Indonesia
adalah dari cabang olahraga surfing. Kalau kita bicara G-Land pertama kali ditemukan oleh seorang peselancar yang namanya Bob Laverty. Saat itu Bob Laverty sedang menuju Bali menggunakan pesawat, dan di perjalanan dia melihat ombak di Pantai Pelengkung. Dan dia penasaran. Saking penasarannya, dia ngajak temennya yang bernama Bill Boyum untuk datang dan berselancar di Pantai Pelengkung. Nah, sejak itulah Pantai Pelengkung mulai dikenal di berbagai kalangan peselancar di dunia. Kita bersyukur, Bapak Ibu semuanya, inilah aset dari Indonesia, aset dari Banyuwangi yang perlu kita jaga bersama. Harapan kita adalah bagaimana kita bisa mempromosikan wisata WSL ini mendunia, karena kita tahu sekali di daerah tempat kita di Jilian ini ombaknya cukup besar sekali, Pak, dan itu ada semua surfing pasti semangat sekali ya untuk datang ke Indonesia dan melihat sampai ombaknya 7 meter itu adalah suatu mimpi untuk mereka. Jadi itu harap bahwa berita ini, kegiatan ini bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mari kita datang ke Banyuwangi, ramaikan Banyuwangi kembali untuk bisa wisatawan lokal, dan kita membuka peluang pada wisatawan mancanegara untuk datang ke sini menikmati surfingnya di Indonesia. Mungkin begitu. Dalam pembukaan ajang surfing internasional ini, seluruh peserta dikenalkan dengan keragaman seni budaya dan tradisi dari Banyuwangi. Salah satunya dengan pemberian cindera mata berupa udeng dan kain batik khas Banyuwangi kepada seluruh peserta dari berbagai negara. Ditandai dengan penyerahan papan surfing dari Menpora kepada peselancar Indonesia, Rio Waida. WSL Championship Tour 2022 pun secara resmi digelar hingga sepekan ke depan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Gunung Krikil, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, nampaknya harus kembali bersabar. Pasalnya pembangunan jembatan Carangan yang ambruk pada pertengahan November tahun lalu kembali molor dalam pengerjaannya. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, pembangunan jembatan yang menjadi akses utama warga Afdeling Carangan masuk Dusun Gunung Krikil, Desa Tegal Harjo, menuju pusat kota tersebut masih akan dimulai pada Juli mendatang. Sebelumnya, jembatan Carangan yang ambrol pada pertengahan bulan November tahun lalu, masyarakat membuat jembatan darurat dari pohon kelapa dan bambu. Hal itu dilakukan agar mereka tidak terisolasi. Karena jembatan darurat yang pertama dibuat sudah tidak layak untuk dilalui, masyarakat secara gotong royong memperbaiki jembatan darurat. Bahkan, bahan bangunan yang dibuat juga dari sumbangan masyarakat dan dari pihak Afdeling. Camat Glenmore, Gatot Suyono menjelaskan, untuk perbaikan jembatan tersebut sudah masuk tahap lelang dari pihak ketiga. Atas proses lelang tersebut, diharapkan segera mendapat pemenang dan segera direalisasi perbaikan jembatan tersebut. Ya, terima kasih. Jadi jembatan Carangan ini kan sudah masuk dalam APBD tahun 2022 ini. Ya, sekarang sampai dengan hari ini, kemarin kita konfirmasi ke Dinas PU, kemarin sudah masuk di tahap pelelangan. Tahap pelelangan mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah ada pemenangnya, sehingga di bulan depan itu sudah bisa segera dilakukan kontrak. Insya Allah di bulan Juni nanti, perkiraan bulan Juni itu nanti sudah ada kontrak dan bisa segera diperbaiki. Jadi sampai dengan hari ini jembatan ini kan sudah masih layak digunakan untuk pejalan kaki ya.
Dan karena ada beberapa kali hujan perlu adanya perawatan juga. Dan sekarang masyarakat juga gotong royong juga untuk terus memperbaiki jembatan itu sehingga tidak membahayakan. Dan terus kita pantau, alhamdulillah sampai dengan hari ini ya nggak ada masalah. Yang penting digunakan oleh pejalan kaki, bukan untuk kendaraan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.